お前、本当に中学生？竹道、今日から俺の立ちな。誰だお前。Assalamualaikum Sobat Anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan merangkum sebuah anime bergenre action dan time travel, yaitu Tokyo Revengers. Anime ini sebenarnya mirip-mirip seperti anime Re:Zero, dan anime ini menceritakan perjuangan Takemichi yang bisa kembali ke masa lalu, tepatnya masa SMP, untuk merubah masa depan dan menyelamatkan mantan pacarnya. Anime ini dipenuhi aksi pergelutan antar geng yang membuat adrenalin penonton memuncak. Awal cerita dimulai di sebuah apartemen Takemichi. Takemichi yang saat itu sedang rebahan santai melihat sebuah acara televisi yang memberitakan suatu berita kekerasan. Di tengah berita itu terdapat korban meninggal bernama Tachibana Hinata, yang merupakan mantan dari Takemichi. Panel pun berganti ke kehidupan sehari-hari Takemichi, yang sangat kacau dan sering diomeli tetangga, dimarahi bosnya sampai direndahkan oleh bocah. Dan parahnya, satu-satunya pacar dari masa SMP-nya yaitu Hinata sudah meninggal. Ketika saat merenungi nasib sambil menunggu kereta, ada seseorang yang mendorong hingga jatuh ke rel. Saat mau tertabrak kereta, saat itu Takemichi teringat akan Tachibana Hinata. Setelah itu cahaya menjadi putih dan berganti ke masa SMP Takemichi yang saat itu masih pacar, yang bernama Hinata. Takemichi berpikir ini adalah kilas balik sebelum kematiannya. Saat itu, Takemichi baru turun dari kereta dan melihat teman-teman lamanya. Setelah berjalan-jalan, saat itu Takemichi melihat cermin dan mendapati dirinya dalam dulu masa SMP-nya. Takemichi pun sangat terkejut setelah melihat tanggal di HP-nya, yaitu menunjukkan tanggal 4 Juli 2005. Tepatnya 12 tahun yang lalu dari masa Takemichi yang sekarang. Takemichi saat ini masih menganggap kejadian ini hanyalah kilas balik sebelum kematiannya saja. Setelah itu, Takemichi dan teman-temannya nongkrong sambil bahas pergelutan. Tak berdebatan, mereka pun mencari lawan yang sedang dicarinya, yaitu murid kelas 2 SMP Shibuya. Namun targetnya saat itu tidak dapat dicari atau sulit dicari oleh Takemichi dan teman-temannya. Saat sedang istirahat di taman, Takemichi ingat bahwa di sana adalah tempat dibantainya Takemichi dan teman-temannya. Lalu, murid kelas 3 SMP Shibuya pun datang ke sana. Setelah menjelaskan bahwa siswa kelas 2-nya sedang tur, Takemichi dan teman-temannya dihajar habis-habisan. Saat itu, Takemichi mengira bahwa Masaru yang dikiranya pemimpin kelas 3 ternyata adalah cuma pesuruh dari mereka saja. Takemichi dan kawan-kawannya pun dipukul, ditendang, diinjak-injak, bahkan dibacotin hingga sampai puas. Setelah itu, Takemichi dan teman-temannya pun meminta maaf. Dan mulai sekarang, Takemichi dan teman-temannya menjadi kroco atau bawahan dari Tokyo Manji. Takemichi pun hanya bisa terdiam, karena membayangkan masa lalu Takemichi yang suram, yang saat itu cuma bisa lari-lari saja. Dan semua kehidupan Takemichi tidak ada yang berjalan dengan lancar. Takemichi pun sangat marah karena Takemichi tahu bahwa kehidupannya saat ini sangat suram. Namun saat itu Takemichi teringat kata-kata Hinata bahwa Takemichi pasti sukses. Setelah itu Takemichi teringat bahwa yang bunuh Hinata adalah Tokyo Manji. Saat perjalanan pulang, Takemichi teringat akan Hinata. Namun saat itu Takemichi lupa akan wajah Hinata. Lalu Takemichi memutuskan untuk menemui Hinata. Setelah sampai di apartemen Hinata, Takemichi pun bertemu dengan Hinata dan mulai mengingat wajah Hinata. Takemichi saat itu hanya bisa terdiam dan menangis saja. Lalu Takemichi pun bergegas pulang namun dicegah oleh Hinata. Di sini pun Hinata mengamuk-amuk kepada Takemichi. Oke, kita skip saja ya. Setelah itu Takemichi pergi ke taman dan melihat ada seorang anak yang sedang dipalak. Kemudian Takemichi dengan suasana hatinya sedang galau, marah-marah karena mereka membuat keributan. Takemichi pun memukul pemalak itu dan menyuruh mereka pergi. Mereka pun lekas pergi dari sana. Anak laki-laki itu pun berterima kasih kepada Takemichi. Lalu Takemichi memberi saran kepada anak itu bahwa dia harus lebih berani, agar tidak diganggu lagi. Walau seperti itu, kata-kata itu seperti menusuk pedang ke diri sendiri. Lalu Takemichi pun bertanya nama anak itu, dan anak itu ternyata adik dari Hinata bernama Tachibana Naoto. Setelah berbincang-bincang,
Takemichi memberitahu kalau dirinya itu sudah melintasi waktu. Dan menceritakan bahwa Hinata akan mati dan Naoto juga akan mati pada tanggal 1 Juli 2017. Dan Takemichi meminta Naoto untuk melindungi kakaknya. Walaupun memang seperti tidak bisa dipercaya, Takemichi percaya bahwa ini semua bisa diperbaiki. Setelah itu, Naoto dan Takemichi bersalaman, lalu hal yang tidak terduga pun terjadi. Takemichi kembali ke 12 tahun masa yang dewasa. Saat itu, Takemichi terbangun di sebuah klinik yang saat itu Takemichi berpikir apakah ia selamat dari kejadian itu. Namun saat itu ada seseorang yang datang, dan orang itu adalah orang yang menyelamatkan Takemichi. Ya benar, itu adalah Naoto. Naoto berkata, ia masih hidup berkat Takemichi yang sudah melakukan perjalanan waktu. Karena Naoto masih hidup, Naoto pun menyelamatkan Takemichi. Karena Takemichi sudah melintasi waktu, masa depan pun berubah. Naoto yang sekarang sudah menjadi polisi untuk melindungi kakaknya. Namun naasnya, kakaknya tetap saja meninggal. Walau Naoto sudah berjuang keras untuk itu. Naoto pun meminta bekerjasama dengan Takemichi untuk menyelamatkan kakaknya yaitu Hinata. Setelah itu, Takemichi pun diajak ke kamar Naoto. Naoto pun berasumsi kekuatan melintasi waktu Takemichi ini jika Takemichi pergi tanggal 4 Juli 2017 ke tanggal 4 Juli 2005, berarti itu adalah hari yang sama dengan hari ini. Lalu setelah itu, selama 2 hari Takemichi dikurung di kamar Naoto untuk mengingat hal-hal yang berkaitan dengan Tokyo Manji. Hari ini adalah hari di mana 5 hari setelah kematian Hinata saat ditabrak truk di festival kembang api. Lalu setelah itu, Naoto menunjukkan laporan tentang kejahatan Tokyo Manji yang tidak dipublikasikan. Korbannya itu adalah teman Naoto yang menyelidiki geng Tokyo Manji. Karena identitasnya ketahuan sebagai penyelidik, ia pun dibunuh dengan keji oleh geng Tokyo Manji. Lalu setengah tahun kemudian pun berlalu, Naoto dijadikan penerus dari penyelidik itu. Dan kematian penyelidik itu pun disembunyikan untuk menghindari keresahan masyarakat. Naoto pun meminta Takemichi untuk mengingat beberapa pemimpin Toman, yaitu Sano Manjuro dan Kisaki Teta. Rencana Naoto membuat mereka tidak bertemu agar Toman yang sekarang tidak terbentuk. Takemichi pun mengerti, tapi Takemichi tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya untuk time lapse. Naoto pun teringat bahwa dulu ia pernah berjabat tangan dengan Takemichi, dan Naoto berkesimpulan bahwa itu adalah pemicunya. Singkat cerita, mereka pun berjabat tangan. Lalu Takemichi pun kembali ke masa lalu. Saat itu Takemichi sedang bertarung dengan seseorang. Takemichi yang masih bingung dan tidak siap langsung KO dalam sekali pukul. Setelah tersadar, Takemichi mulai ingat apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Takemichi dihajar oleh bandar dari anggota Toman hingga terkapar lemas karena Takemichi sudah kalah dalam duel yang tadi. Setelah itu, anggota bandar Toman akan pulang. Takemichi meminta ingin bertemu dengan pemimpin Toman. Namun perkataan itu membuat pemimpin bandar bernama Kiyomasa marah dan memukul Takemichi hingga sampai tak sadarkan diri. Setelah sadar, Kiyomasa mengancam akan membunuh Takemichi jika ia mengucapkan nama Sano. Takemichi pun langsung ketakutan. Takemichi pun berpikir mustahil untuk menemui pemimpin dari Tokyo Manji, sedangkan bertemu anggotanya saja sudah tepar. Takemichi pun berlari tak tentu arah, dan Takemichi sadar kalau dirinya cuma dirinya yang dulu yang tidak bisa apa-apa. Lalu Takemichi berpikir untuk kembali dan menemui Naoto. Setelah itu, Takemichi pun datang ke rumah Tachibana untuk bertemu dengan Naoto. Namun tidak disangka, ia malah bertemu dengan Hinata. Hinata yang melihat Takemichi babak belur sangat khawatir. Hinata pun berpikir jika dirinya adalah laki-laki, dia akan melindungi Takemichi. Setelah itu, mereka berdua pun saling berbincang-bincang. Hinaって呼んじゃった。その呼び方の方がいい。 Lanjut, setelah itu Takemichi pun pulang. Saat itu, di perjalanan pulang, Takemichi berpikir bahwa 12 tahun dari sekarang, Hinata bukan lagi pacarnya dan Takemichi tidak punya kewajiban untuk menyelamatkannya. Namun Takemichi sadar bahwa Hinata tidak boleh mati. でもあいつはあいつは死んじゃダメだ。 Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Saat itu di sekolah, teman-teman Takemichi membicarakan soal judi sabung yang akan segera diselenggarakan. Dan untuk gilirannya adalah Takuya. Saat itu, tubuh Takuya sangat lemah, dan bahkan di duel sebelumnya Takuya pun sampai pingsan. Teman-teman yang lain pun ingin menggantikannya, namun itu tidak bisa dilakukan.
Namun saat itu Takuya bersikap berani agar teman-temannya tidak perlu cemas, dan jika Takuya menang, mereka harus menraktirnya. Di situ Takemichi berpikir bahwa teman-temannya sangat keren. Singkat cerita, duel pun dilakukan. Saat itu Takuya akan menghadapi musuh bernama Kojima. Mereka berdua pun bersiap untuk bertarung, tapi tepat duel mau dimulai, Takemichi pun berteriak dan Takemichi menantang pemimpin dari bandar itu, yaitu Kiyomasa. Takemichi pun mengajak duel Kiyomasa 1 vs 1. Semua orang yang benar itu pun terkejut. Singkat cerita, duelnya pun dimulai. Takemichi pun dipukuli habis-habisan oleh Kiyomasa. Teman-teman Takemichi pun menyuruh Takemichi untuk menyerah, namun Takemichi tidak mau mundur. Teman Takemichi yang bernama Agun pun mengeluarkan sebuah pisau. Namun ketika tepat mau menusuk, suasananya pun menjadi hening. Para penonton yang sebelumnya itu sangat ricuh, sekarang sangat hening karena melihat duel mereka. Takemichi yang saat ini sudah muak dengan kehidupan masa lalunya dan ingin melampiaskannya di sini. 逃げて逃げて逃げて引けねえ理由があるんだよ。勝つには俺を殺すしかねえぞ。絶対負けねえ。 Kiyomasa yang melihat itu menyuruh anak buahnya untuk membawakan pemukul, tapi penonton pun bingung karena itu adalah duel 1 vs 1. Tepat ketika itu, wakil ketua dari Tokoyamaji yaitu Draken datang. Bukan hanya itu, pemimpin dari Tokoyamaji pun datang, dan untuk namanya yaitu panggilannya Maiki. Maiki dan Draken pun berjalan menghampiri Takemichi. Kiyomasa yang menyapa mereka pun langsung ditendang. Maiki pun bertanya nama dari Takemichi. Setelah berkenalan, Maiki pun ingin berteman dengan Takemichi. Setelah itu, Takemichi menghampiri Kiyomasa, lalu Maiki menendang dan memukulnya hingga pingsan. Hal itu dilakukan Maiki karena Kiyomasa telah memalukan nama Tokoyamaji. Setelah itu, Maiki dan Draken pun kembali pergi. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Takemichi pun tersadar bahwa Maiki tertarik padanya. Jadi Takemichi berpikir bahwa itu sama saja seperti keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tapi kocaknya teman-teman Takemichi menganggap itu sebuah hal yang keren. Setelah itu, Akun mengakui kalau sebelumnya ia ingin menusuk Kiyomasa karena kesal melihat perbuatannya. Tapi berkata Takemichi, semua itu tidak terjadi. Singkat cerita, saat berangkat sekolah, Takemichi bertemu dengan Hinata dan membahas beberapa hal. Dan saat pelajaran, Takemichi berpikir tentang rencananya untuk mencegah dua pemimpin Toman bertemu. Tapi tepat ketika itu, saat jam pelajaran, Maiki dan Draken datang ke kelas mereka dan mengajak Takemichi untuk membolos. Takemichi berpikir bahwa orang-orang Toman itu sangat berbahaya. Singkat cerita, Maiki, Takemichi, dan Draken pun sampai di lorong. Hina pun datang menghampiri mereka bertiga. Dan Hina pun langsung menampar Maiki karena Hina berpikir bahwa mereka bertiga akan menghajar Takemichi. Dengan gemetar, Hinata pun meraih tangan Takemichi dan pergi. Tapi sebelum itu, Draken pun mencegah mereka. Draken dan Hinata pun langsung adu mulut. Takemichi yang melihat itu pun bergegas menyuruh Draken untuk melepaskan Hinata. その手離せって言ってんだよバカ野郎。今度の俺はヒナのこと守るよって約束したかんな。 Maiki yang melihat itu pun sangat marah dan langsung ingin memukul Takemichi. Namun itu hanyalah prank saja. Maiki dan Draken memuji Takemichi karena berani membela Hinata dengan seperti itu. Singkat cerita, mereka pun meluruskan kesalahpahaman mereka. Hinata pun meminta maaf dan Maiki pun mulai memaafkannya. Maiki meminta Takemichi untuk menjaga Hinata dengan baik-baik. Singkat cerita, Takemichi, Maiki, dan Draken pun bersepeda. Saat itu, Takemichi menyadari bahwa mereka bukanlah orang-orang jahat yang seperti di masa depan. Lalu setelah itu, Takemichi bertanya kenapa Maiki tertarik kepada Takemichi. Maiki pun menjawab bahwa Takemichi itu mirip seperti kakaknya yang sudah meninggal. Lalu Maiki bercerita bahwa kakaknya dulu adalah orang yang sangat keren. Makanya sekarang Maiki menciptakan zaman berandalan. Draken pun menambahkan bahwa tidak ada orang yang mau melawan banyak musuh demi seorang yang dimilikinya kecuali Takemichi.
Saat itu di jalan Takemichi berpikir bahwa Maiki bukanlah orang berandalan yang jahat yang sudah membunuh Hinata 12 tahun ke depan. Takemichi pun berpikir pasti ada orang atau organisasi yang merubah Tokyo Manji. Setelah itu Takemichi berwawasan dengan seseorang yang pernah dilihatnya.